Kali ini aku mau cerita tentang Sugi. Sugi itu adalah anak buahnya Pak Yanto yang diangkat anak oleh Pak Yanto. Dia itu masih punya ayah ibu ya. Jadi ayahnya si Yanto ini, ayahnya si Sugi ini adalah anak buahnya si Yanto. Tapi karena ayahnya Sugi ini kan ya udah terlalu tua ya. Sementara kan posisi jabatannya si ayahnya Sugi ini kan harus tetap bertahan gitu loh. Pokoknya ini kudu ono gitu loh. Karena si ayahnya Sugi ini yang namanya Ali itu kan orang terpercaya gitu loh. Pokoknya ki paling jos lah nek menangani sesuatu. Makanya si Yanto ini percaya gitu loh sama anaknya si Ali ini yang namanya Sugi untuk membantu bapaknya dia mengelola bagiannya dia gitu loh. Pokoknya iki yo kamu aja lah gitu. Saking senengnya sama si Sugi, si Yanto ini kan ngangkat ngangkat anak si Sugi. Padahal ya si ono bapake yo, Pak mbok yo angkat aku wae. Aku butuh diangkat anak karo wong sugih. Kowe apa ora, Guys? Jane iki wong sugih iki butuh anak apa ora to? Nek kaya awak dhewe ngene iki wis tuwa ngene iki iso dianggap anak apa ora? Kita lanjut ke Sugi. Sebenarnya Pak Yanto ini adalah seorang ketua apa ya? Jadi di situ di zaman itu ada beberapa geng gitu loh. Nah, di antara geng ngono kuwi itu ada ketuanya, ketua besar lah ya. Pokoknya iki kakak besar lah ceritanya iki. Kakak besar iki Pak Yanto itu ya. Nah, karena untuk mencapai posisi itu butuh banyak pengorbanan. Sementara ketua geng-geng kecil itu koyane do pengen menyingkirkan si Yanto gitu loh, tapi mereka tuh sama-sama nggak berani untuk menyingkirkan si Yanto ini, gimana mereka untuk merebut gitu loh. Nah, sementara si Yanto ini ternyata dia ingin mengalihkan kekuasaannya dia ke Sugi. Sejak itu Sugi itu malah sejak ada desas-desus kayak gitu tuh, geng-geng kecil itu ketuanya tuh pada nyerang si Sugi gitu loh. Paham tidak? Mesake ya Sugi ya. Tapi Sugi iki ya cuek-cuek bae ngono lho. Lho zaman biyen lah ya perang-perang ya to. Semakin diserang si Sugi ini semakin kuat. Yo didikane bapaknya ya. Jadi ternyata ayahnya si Sugi ini adalah seorang salah satu kepercayaannya Pak Yanto. Makanya waktu bapaknya si Sugi ini meninggal, makanya si Yanto ini ngangkat anak Sugi gitu loh. Ibunya kemana? Ibunya juga meninggal. Jadi waktu perebutan wilayah, bapaknya karo ibune si Sugi ini tuh dibom sama geng-geng yang lain, nggak tahu sama siapa ya. Pokoknya meninggal dalam kecelakaan itulah, kecelakaan yang dibuat, yang direkayasa, pokoknya bener-bener mereka ingin menyingkirkan gitu loh. Kan rencananya dulu kan Pak Yanto ingin memberikan jabatannya dia itu sebagai kakak besar itu kepada bapaknya Sugi gitu loh. Tapi ternyata bapaknya Sugi udah diselesaikan sama orang-orang gitu. Ya matilah ya, mampus ya. Kasihan lah pokoknya iki bapaknya Sugi iki. Nah, terus akhirnya si Sugi ini beranjak dewasa, dia benar-benar digembleng sama Pak Yanto yo. Jadi secara diam-diam Pak Yanto ini menggembleng si Sugi untuk menjadi seorang pemimpin yang jos gandos lah pokoknya iki. Tak ada satupun yang berani sama Yanto, beneran nggak ada yang berani, karena Yanto itu bener-bener dari segi apapun dia menguasai gitu loh. Mau main kotor dia oke, mau main bersih dia juga oke. Ya pemain ki ketua geng ki koyo ngono kuwi ya, pemain ki wah wis nggak bisa dilawan lah, karena dia bener-bener sangat gitu. Suatu hari si salah satu dari anak buahnya si Yanto ini memberikan keterangan kalau ada desas-desus, ada geng lain mau menyingkirkan Sugi juga. Iya mampus lagi yo. Jadi si Sugi ini udah diincar sama geng lain lah. Pokoknya kayak ngono kuwi lah. Ya mesake ya jane yo. Yo kenapa yo piye yo zaman kuwi kan karena orang-orang kan pada pakai telepon ya, nggak ada HP yo. Jadi ki nek misale antar apa jenenge komunikasi kurang bagus lah di zaman itu ki. Pokoknya ki nek misale halo kayak telepon ngono ki wonge wis nang kono. Enggak secepat sekarang ya. Kalau sekarang itu ada WA ya, ada WA, ada video call, ada apa jadi istilah live streaming juga ya kan. Dan tibalah saat dimana si Yanto ini mengumumkan penggantinya dia. Jadi seorang pemimpin besar itu dia boleh memilih penggantinya dia itu siapa gitu.
Nah, saat terjadi sebuah apa lagi pada ngumpul semua di sebuah ruangan, ya jelas ya senjata semua dilucuti ya. Semua itu senjata itu dilucuti lah pokoknya iki. Dilucuti kabeh pokoknya bener-bener nggak ada senjata. Mau pisau, mau pistol, mau apa aja nggak ada lah pokoknya. Dalam sebuah ruangan itu para pemimpin geng-geng kecil gitu pada ngumpul ingin mendengarkan si Yanto ini mau memberikan jabatannya dia ke siapa. Nah, ternyata bener kan si Sugi akhirnya yang dipercaya untuk menggantikan si Yanto. Tapi saat Sugi itu kan memberikan kayak kayak apa ya, kayak pidato gitu. Nah, setelah turun dari mimbar itu, dia turun setelah selesai pidato dia turun mau menuju ruangan lain gitu. Tiba-tiba ada seorang salah satu dari ketua geng kecil itu melancarkan aksinya, dia berusaha untuk membunuh Sugi. Ternyata dia itu menyimpan sebuah pisau kecil yang disimpan di mulutnya dia. Ih, kok iso? Pokoknya ngono kuwi lah. Pisau kecil banget, jadi itu benar-benar disiapin untuk menggorok lehernya si Sugi. Tapi ternyata si Sugi ini udah dengan kecepatannya dia, pokoknya kayak Bruce Lee lah pokoknya iki. Jadi dia itu langsung menjinakkan itu preman kampung itulah yo. Malah akhirnya orang itu yang meninggal karena dia tertusuk senjatanya sendiri. Ya itulah jenenge senjata makan tuan toh. Sejak Sugi menguasai mereka, Sugi itu kan jadi pemimpin ya sangat ya pokoknya ya karena ini dia itu berbakat banget masalah kayak ginian ya. Udah gitu juga dia mempelajari bidang-bidang lain gitu loh. Jadi semua itu sejahtera, bahkan anak buah dari geng-geng kecil itu pada pindah ke gengnya si Sugi. Ih, mantap ya ono ki ya. Ih, tapi ya zaman biyen nih do perang-perang ngono ki nek aku saiki ya wegah ya. Oh toh. Kalau sekarang tuh perangnya apa ya? Perang perang psikis kali ya. Sekarang tuh banyak kan perang psikis daripada kalau dulu kan perang ya nggawa senjata, nggawa apa. Sekarang perang itu nggawa HP. Komentar netizen itu kadang suka membelok-belokkan kemana-mana ya. Oh toh ya kayak gitulah. Tapi juga netizen Indonesia ini ya tak akui ya mereka tuh hebat-hebat gitu. Pokoknya solid lah nek misalnya kayak membela seseorang yang seharusnya benar tapi disalahkan, atau membela pokoknya iki kayak membela negara banget lah netizen Indonesia itu. Pokoknya iki nek misalnya ono kayak misalnya kayak artis ono kayak artis misalnya membuat kesalahan gitu yang dianggap netizen itu benar-benar salah banget gitu ya, benar-benar salah sebenarnya ya, itu benar-benar mereka tuh kompaknya minta ampun. Yang ngono lah netizen Indonesia beda dengan zamannya Sugi ya. Di zamannya Sugi itu nggak ada yang namanya netizen, adanya apa ya, paparazi yo. Paparazi itu apa ya, jadi semacam wartawan freelance gitu loh. Wartawan kan banyak kan freelance yo. Ya pokoknya kayak wartawan, jadi kayak mereka tuh selalu ngambil gambar-gambar yang secara mencuri-curi lah apa jeneng iki. Pokoknya iki kayak candid kamera dan yang lainnya gitu loh untuk mendapatkan sebuah berita. Nek saiki apa istilahnya? Orang ngerti aku ki yo. Pokoknya kayak gitulah. Nek zaman biyen ki telepon-teleponan tok, ora ono HP. Onone koran. Ke sekarang tuh TV aja kayaknya udah jarang orang nonton ya, tapi aku bisa ndek TV bikin nonton YouTube. Kan biar lebar ya. Kalau di HP itu nonton YouTube itu kan kayaknya agak sempit gitu. Lebih enak kan tuh nontonnya di TV. Kowe opo ora? TV-mu ge apa, guys? Nek TV-mu isa TV tabung ganti, Pak, ganti. TV TV digital itu sing apa sih jenenge? Pak mah sing takono lah nang toko ki. Pak, boleh TV sing iso gawe YouTube gitu. Harganya tuh paling yo 1,5 juta udah dapat ya. Nah kok. Ya pokoknya siapin duit 2 juta lah. 2 juta 2 juta emang 2 juta. Yo, ya pokoknya 3 juta lah. Bawa uang ke toko itu 3 juta. Pasti dapat TV yang bisa untuk nonton YouTube. Jadi nanti wifi-nan gitu loh, wifi di tethering lah. Kita bisa nonton film-film di situ di YouTube itu ya sama kayak di HP.
pokoknya jos lah, bagus lah, lebar.